Bukunya nanti bisa dibuka. Bukunya yang satu lagi. Bukunya bisa buka. Oh, sip 2 kan? Ya. Oke. Ya, ya. 40 15.30. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita ya. Yang kesekian, yang keberapa? Yang ketiga ini. Untuk bahasa Inggris ini adalah pembelajaran yang ketiga. Pertemuan yang ketiga maksud saja, bukan pembelajaran, pertemuan. Oke. Nah, ini adalah pertemuan yang ketiga untuk bahasa Inggris kelas 12 ya. Nah, anandaku semua, di sini Ustazah harapkan jangan ada yang tidak mengikuti pembelajaran ya, terkecuali yang memang sudah izin tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi Ustazah harapkan kita jujur ya, karena memang keadaan kita sekarang ini masih seperti ini. Kita pun harus dituntut untuk bisa, apa istilahnya itu, bisa inilah maklum lah ya, bisa maklum. Jadi maklumnya itu ya bukan nantilah bisanya itu nanti kayak gitu, tidak ya. Ketika ada waktu, banyak waktu kita untuk bisa belajar, untuk menambah ilmu, silakan dikerjakan, silakan dilakukan, karena setiap orang itu memang sama-sama dikasih 24 jam ya, tapi tergantung manusianya. Ada yang mau memanfaatkan dengan sebaik mungkin, ada juga yang tidak, leha-leha, itu seringnya kayak gitu, leye-leye. Oke. Nah, apalagi ya kakak-kakak ini udah kelas 12. Kalau di kelas 12 itulah penentuan ya. Kalau yang mau melanjutkan pendidikan, you have to study hard. Kalian harus belajar keras. Ini yang saya bilang ini ada juga nanti hubungannya dengan apa yang mau kita pelajarin. Kalau kalian ingin sukses, kalau kalian ingin masuk ke perguruan tinggi yang kalian dambakan, yang kalian impikan, kalian harus belajar keras. Kalian harus belajar keras. Itu dia. Nah, oke. Kemudian saya ingatkan lagi untuk kakak-kakak mempersiapkan kertas, buku, pulpen ya, kertasnya, bukunya, pulpennya. Jadi apabila ada yang penting dicatat, dan apabila ada kata-kata baru dicatat. Karena kalau kakak mau masuk perguruan tinggi ya, terutama perguruan tinggi yang umum ya, bahasa Inggris ini ada loh, bahasa Inggris ini ada, always ada, dan tidak yang gampang-gampang kayak good morning, nggak kayak gitu ya. Bahasanya words itu, apa kata-katanya itu difficult words. Kalau kita anggap difficult words, itulah yang dipakai.
Tuh. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Oke. Kalau pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas tentang ini dia. May I help you? May I help you? Artinya adalah kita mempelajari tentang ungkapan menawarkan jasa, kemudian menanggapinya gitu. Menawarkan jasa, kita bilang may I help you. Nah, ini sudah kita pelajarin dan kakak-kakak juga sudah Ustazah suruh untuk membuat dialognya ya, walaupun sampai rekaman ini dibuat baru 2 kelompok yang mengumpulkan ya, baru 2 kelompok. Ustazah harap secepatnya yang lain menyusul. Tuh. Ini sudah paham ya, insyaallah ya. Nanti insyaallah kita akan bicarakan bagaimana supaya kakak-kakak bisa untuk mempraktekkan apa yang sudah dibuat. Nah, untuk hari ini kita mau masuk ke pelajaran baru, ke materi yang baru. Tuh. Nah, ini tujuan pembelajarannya biar kita nggak melenceng sana sini, melenceng jauh. Kita lihat apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksi, analisa dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke. Ya. Ini kompetensi dasarnya sebenarnya. Oke, jadi intinya di sini ya adalah tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian. Nah, yang saya bilang tadi kan sama kan? Bukan pegadaian ya, pengandaian. Itu asal katanya dari andai. Nah, bahasa Inggrisnya itu kita pakai if nih. Diikuti oleh perintah atau saran gitu. Yang kayak Ustazah bilang tadi. Kalau jika kakak-kakak ingin sukses, kakak-kakak harus belajar keras. Tuh dia contohnya. Nah, sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan if dengan imperatif. Imperatif apa artinya? Ada yang ingat? Imperatif apa? Apa arti imperatif? Imperatif artinya adalah kalimat perintah. Kemudian dengan menggunakan can atau should. Nah, can, should ini adalah auxiliary apa? Auxiliary modals. Tuh. Kemudian nanti diharapkan untuk bisa menyusun teks. Jadi membuat teks setelah kita pahami semuanya, bagaimana cara membuat teksnya, apa unsur kebahasaannya, semuanya. Kemudian disuruh untuk bisa menyusun teks seperti itu, membuat teks seperti itu, gitu. Nah, di sini ada beberapa pattern. Pattern itu artinya bentuk ya. Beberapa bentuk dari if clause. Itu if clause diikuti oleh kayak itu. Nah, satu-satu kita lihat. Oke, silakan disiapkan pulpennya ya. Pulpen atau bukunya. Silakan dicatat. Kakak-kakak catat dulu. Sambil dengarkan yang Ustazah ikutin, nanti Ustazah sebutkan sambil dipahami, sambil dicatat. Bisa ya? Oke. Nah, jadi ini dia if clause pattern-nya. Clause, nah, clause dulu apa artinya clause? Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya klausa. Klausa dalam bahasa Indonesia kita sebutnya klausa. Apa clause atau klausa? Iya, kalimat pendek dia. Kalimat pendek. Udah beberapa kali kayaknya Ustazah udah pernah terangkan ya. Nah, udah kelas 12 ya. Nah, klausa itu terdiri dari minimal subjek tambah predikat gitu.
Nah, jadi kenapa disebut if clause? Karena klausanya itu ada kata if di depannya. Bisa dibayangkan ya? Klausanya itu ada kata if di belakangnya. Nah, nanti kita lihat contohnya di buku. Oke. If clause tambah a reminder. Ada if clause, kemudian plus reminder. What is the meaning of reminder? What is the meaning? Reminder artinya pengingat. Ya, pengingat, reminder. In your mobile ada itu reminder ya. Ada pengingat ya kan? Biasanya ulang tahun gitu. Oke, kemudian if clause tambah suggestion. If clause ditambah suggestion. Suggestion. Suggestion artinya? Suggestion. Apa artinya? Saran. Good. If clause a general truth. Nah, general truth artinya kalau Ananda masih ingat pelajaran kita tentang simple present, general truth artinya adalah kebenaran umum. Kemudian if clause ditambah imperatif. If clause ditambah imperatif. Imperatif artinya apa? Kalimat perintah sudah sebut tadi. Kemudian if clause to show a dream. Nah, di kelas 11 kita udah belajar how to express your dream and hope, ya kan? Impian dan harapan. Sudah pernah Ananda tuliskan impian-impian dan harapan-harapan Ananda dalam bahasa Inggris di kelas 11 kemarin, ya kan? Masih ingat? Oke. If I'm not mistaken you are 12. Ya? Ya, kelas 12 ini. Berarti kemarin kelas 11, kemarin lagi kelas 10. Tuh. Itu dia. Selanjut. Nah, ini dia contohnya. Ini contohnya. An example of if clause. Contoh dari if clause yang tambah reminder. If you want to pass the exam, you have to study harder. Kalau kamu ingin lulus, pass ini lulus ya, ujian, you have to study harder. Kamu harus belajar dengan lebih keras. Kok hardernya cuman ya, tapi dalam bahasa Indonesia artinya panjang kali. Dengan lebih keras belajarnya. Harder ini ya kakak-kakak ya, ini kita bilang dia adalah kalau pelajarannya itu kita bilang apa ya, lupa bahasa sampean, saking panjangnya namanya ya. Nanti aja lah kita bahas itu ya, tak siap nanti nih. An example of if clause yang tambah suggestion. If you want to be a medical doctor, kalau mau jadi dokter jangan gitu. Kalau mau jadi dokter, you have to prepare it from now on. Kamu ya lebih enak kita pakai should ya. Kalau saran ya, saran ya, nama suggestion itu kita biasa enaknya kita pakai kata should atau ought to. Should atau ought to. You should prepare it from now on. Kamu seharusnya mempersiapkannya dari sekarang. If you want to go to USA, you should save money. Nah, pakai should nih. Ini dia saran. Saran gitu. Seharusnya namanya kasih saran ya. Bukan maksa. Kamu harus begini, harus ini. Kalau namanya saran, suggestion, tuh kita kasih saran berarti kita menyarankan sesuatu. Pakai kata seharusnya. Should sama ought to. Ingat ya. Should dengan ought to. Tuh dua models yang kita gunakan untuk suggestion. Next, an example of if clause, a general truth. Unless, apa pula arti unless ini? Unless you put, apa artinya? Unless you put some cherry on it. Kalau kamu tidak itu
Unless, kalau kamu tidak. Jadi unless ini artinya kalau titik-titik tidak. Ngerti ya? Kalau titik-titik tidak, berarti dia if, pengandaian yang negatifnya. Negatif karena ada arti tidak, ada tidaknya. Tuh. Jadi artinya kalau kamu tidak put some cherry on it, meletakkan beberapa buah cherry di atasnya, your cake will look pale and dull. Kuemu akan terlihat pale, ini pucat. Dull itu artinya boring, membosankan, gak menarik. Itu dull. An example of if clause, itu dia, general truth. Kita bilang general truth itu ya, umum, kebenaran umum. Maksudnya namanya cake itu seharusnya menarik, ya kan? Itu memang general truth. Yang namanya cake itu seharusnya menarik. Ada kita bilangnya toppingnya, pakai topping ya. Apa? Ya, topping kita bilangnya. Kalau saya bilang topping tuh ingatnya pizza aja. Cake juga pakai topping. Ada, biasa kita lihat di situ ada buahnya, fruit, and ada cherry, strawberry, etc. Dan lain-lain lah itu dia. Itu ya. Oke, an example of if clause and imperative. If clause kemudian ditambah dengan kalimat perintah. If you want to be the head of OSIS, of students organization kita bilangnya, OSIS. Kalau kamu mau jadi ketua OSIS, the students organization leader kita bilangnya, ketua OSIS, offer a good program, tawarkanlah. Nih, ini imperatif ya. Imperatif itu coba ditulis di catatannya. Imperatif itu adalah kalimat perintah ya, dan biasa kita awali dengan kata kerja bentuk pertama. Imperatif adalah kalimat perintah, biasa kita awali dengan kata kerja bentuk pertama. I'm sorry, saya lupa membuat catatannya biar agak paham ya. Jadi coba ditulis dulu sedikit. Imperatif adalah kalimat perintah dan biasanya diawali dengan kata kerja bentuk pertama, atau kita bilang bare infinitive ya, atau verb one. Nah, ini contohnya seperti ini. Offer, tawarkanlah ya. Perintah ini, tawarkanlah. A good program yang baik, to improve, untuk mengimprove the school environment, lingkungan sekolah gitu. Tuh, ini perintahnya. Jadi katanya jika kamu ingin menjadi ketua OSIS, tawarkanlah program yang baik untuk mengimprove lingkungan sekolah. Tuh. An example of if clause to show a dream is, untuk menunjukkan mimpi ya. Ini yang selanjutnya. If I am elected as a president, kalau saya terpilih sebagai presiden, katanya I will waive taxes for poor people. Apa itu waive? What is waive? Kalau saya terpilih, elected, kita pakai kata elect karena pemilihan umum bahasa Inggrisnya itu general election, pemilihan umum. Jadi kalau terpilihnya itu kita pakai kata elected. Kalau saya terpilih menjadi presiden, katanya I will waive taxes for poor people. Saya akan waive ini artinya membebaskan ya, tax, pajak. Saya akan membebaskan pajak untuk orang-orang miskin. Itu dream ya, lebih ke janji sih ini sebenarnya. Lebih ke janji, ke promise. It's okay. Ya,
Inilah dia contoh, inilah dia patternnya. Ini yang akan kita pelajari. Ini yang akan kita pelajari untuk bab ini. Tuh. Reminder, suggestion, general truth, imperative to show a dream. Nah, apabila ada yang tidak paham boleh WA Ustazah nanti ya tomorrow ya, karena ini kan ditayangkan besok, sedap ditayangkan, diputar ya besok. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat buku kita. Oke, nah di sini. Kalau untuk buku ini, ya, I like books. Ustazah itu suka lihat buku. Ya bukan baca buku kita, Ustazah bilangnya lihat buku. Ya. Cause when I read books itu terutama ya, because I think I'm good at language. Ustazah punya linguistic intelligence bilang. Jadi Ustazah itu suka melihat buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, dan ketika Ustazah membaca cerita-ceritanya, I think I can free my imagination. Ustazah bisa membebaskan imajinasi Ustazah. Nah, seperti contoh kita ini, coba lihat. Why don't you visit Seattle? Why don't you visit Seattle? Itu judul bab kita ini. Okay. Apa hubungannya sama yang if tadi? Apa hubungannya sama if clause tadi? Ada nggak hubungannya? Coba dipikirin. Oke. Ada. Karena nanti di sini teks yang akan kita kupas adalah tentang mengunjungi kota Seattle in USA. Nah, di situ nanti ada teks, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di Seattle enaknya. Ini it's about tourism ya. Tourism in Seattle. What you can do in Seattle. Okay, but before I want you to listen to me reading this. Coba kakak-kakak seperti biasa di apa namanya? Practice ya sendiri-sendiri how to pronounce these words. Amit. Yeah, listen carefully. You can listen to me and then repeat after me. Amit, Seattle, Emerald, Bainbridge Island, stroll around, gallery, boutiques, cozy, cafe, numerous, leisure, sophisticated. Once more, Amid, Seattle, Emerald, Bainbridge Island, stroll around, gallery, boutiques, cozy, cafe, numerous, leisure, sophisticated. That's it. Okay. Nah, seperti biasanya, I want you to this one. Cari artinya ya, beserta dengan catatannya. Dicatat, kemudian dicari artinya. Oke. Kemudian, ini dia teks yang nanti akan kita pelajari dan akan kita kupas. Nah, apa yang harus Ananda lakukan di rumah? Ini dia. Yang harus kakak-kakak lakukan di rumah adalah
Ini awal-awal kita untuk perkenalan tentang materi ini. Jadi tolong Ananda untuk yang pertama ya, catat, silakan dicatat. Yang pertama tolong dicatat materi kita yang Ustazah buat di slide ya. Yang pertama catatlah materi yang ada di slide. Kemudian yang kedua ini dia new words, vocabulary-nya dicatat dan dicari artinya. Practice pronunciation ini. Kemudian baca teks ini. 6 things to do if you visit Seattle. 6 hal yang kamu lakukan jika mengunjungi Seattle. Kalian baca teks ini bagus-bagus, kemudian dipahami ya. Apabila ada kata-kata sulit diartikan, kemudian dicatat, dihafal-hafal, gitu caranya belajar ya. Oke, itu dia. Kita ulangi sekali lagi. Apa yang Ananda harus lakukan di rumah? Yang pertama adalah, silakan dicatat. Yang pertama adalah catatlah materi Ustazah yang ada di slide. Kemudian catat vocabulary dan diartikan. Kemudian baca teks Seattle. Baca teks 6 things if you visit Seattle ya, kalau nggak salah judulnya. 6 things to do if you visit Seattle. Tuh dibaca, kemudian dicari difficult words-nya. This is your preparation before we go on to the next meeting. Pertemuan yang keempat nanti kita akan bahas ini teksnya. Kita mau membahas teks, mau memahamkan kalian tentang salah satu jenis teks lagi. Kemudian I want you to free your imagination. I want you to write. Ustazah ingin kalian menulis, karena menulis itu baik ya. Menulis itu baik. Please write what you think. Tulis apa yang kalian pikirkan. Itu yang Ustazah mau. Nah, sebelum kita menulis, kita membaca dulu banyak-banyak. Sebelum menulis, kita baca dulu banyak-banyak. Gitu. Oke? Nah, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini